Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sarjana Psikologi bersama saya Ihram Gunansyah. Hari ini luar biasa ya, karena kita akan ngobrol bersama Bapak Dr. Andes Harimurti Wicaksono M.Han. Beliau ini adalah alumni STPDN Angkatan 04, alumni Universitas Pertahanan Cohort 11. Prodinya ini luar biasa ini ya. Prodi Strategi Perang Semesta, Fakultas Strategi Pertahanan. Nah, saat ini Bapak Harimurti ini sedang menjabat di Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ya, proses pemilu saat ini. Oke Pak, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Dan pertama saya ucapkan terima kasih ya sudah mau berkenan ngobrol bersama saya di channel Sarjana Psikologi. Oke. Siap. Nah, kira-kira dalam proses pemilu nanti ini Pak, kira-kira ada yang pertama kali mau disampaikan dulu Pak? Saya kira yang paling menarik untuk dibahas menjelang ya. Iya, siap. Menjelang pemungutan suara pemilu tahun 2024, baik itu pemilu maupun pilkada, itu kan yang perlu diketahui bahwa tahapan pemilu itu sudah berjalan sejak kemarin. Oh iya, iya. Jadi ada tahapan namanya tahapan pendaftaran peserta pemilu. Oh iya, iya. Itu sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Adapun pendaftaran itu meliputi proses pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024, kemudian di dalamnya ada penyelesaian sengketa proses yang mana partai politik yang mendaftar pada KPU itu yang tidak lulus verifikasi administrasi itu mengajukan sengketa ke Bawaslu. Kemudian saat ini kan sedang tahapan verifikasi faktual. Iya. Yang kemarin sudah ditutup pada tanggal 4. Nah, di jeda tahapan ini partai-partai yang tidak memenuhi syarat administrasi kan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya untuk menjadi peserta pemilu. Nah, mereka mengajukan sengketa ke Bawaslu. Ini yang namanya sengketa proses. Dan seterusnya nanti semua tahapan ini sampai dengan pemungutan. Ini yang saya kira perlu diketahui oleh teman-teman di psikologi, apa ini channelnya? Sarjana Psikologi. Sarjana Psikologi ini bahwa pemilu itu tahapannya panjang. Iya, iya. Jadi pemilu 2024 di bulan Februari dan pilkadanya nanti kalau ketentuan undang-undangnya nggak dirubah itu di bulan November, itu tahapannya sudah berlangsung sejak tahun 2022 ini. Ya, ya. Ini yang perlu diketahui oleh sarjana psikologi yang menjadi sahabat sarjana psikologi. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman psikologi karena pemilu ini kan proses mainin perasaan istilahnya. Siap. Kan orang memilih itu kan seperti halnya Mas Ihram waktu memilih pasangan itu kan dengan sepenuh perasaan gitu. Sama halnya dengan pada saat akan melibatkan psikologi. Nah, itu dia. Ini boleh dibilang ini pesai war. Oh iya. Pesai war kalau istilah di Unhan kan. Iya. Ya, Mas Ihram kan juga seangkatan dengan saya kan pastinya memahami bagaimana pesai war itu dijalankan. Iya. Pesai war ini adalah pemilu ini. Makanya sarjana psikologi harus concern kepada pemilu ini. Saya kira itu sebagai pengantar saja, Mas. Iya, jadi yang psikologi politik ini maksudnya di situ. Iya, pesai war ini. Dan perilaku kaitannya dengan memilih tadi loh. Iya. Memilih itu kan dengan perasaan. Lah bagaimana perasaan ini dimainkan oleh para aktor politik gitu. Siap. Oke, baik Pak ya. Jadi kira-kira Pak Hari ya, hal ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan yang paling krusial ya, atau kerawan apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu ini? Jadi Bawaslu memiliki tugas dari amanat undang-undang untuk menyusun indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu ini disusun oleh Bawaslu
sejak pemilu tahun 2014. Jadi setiap pemilu pilkada itu Bawaslu selalu menyusun indeks kerawanan pemilu. Dan kalau menurut saya tingkat kerawanan tertinggi untuk penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu adalah maraknya politik uang. Oh iya, money politik. Money politik. Kalau di beberapa jurnal internasional itu tidak mengenal istilah money politik, tapi namanya food buying. Food buying. Jual beli suara. Food buying itu yang banyak dikenal di jurnal-jurnal luar negeri internasional. Nah, kalau kita mengenalnya adalah politik uang. Ini selalu dibahas di beberapa diskusi manapun. Iya. Sebenarnya dari kalangan bawah kayaknya. Wes pokoknya. Ya, siap. Karena kan ini kan sebenarnya kan dari pilkades di Jawa terutama. Iya. Namanya botoh itu pendukung calon kepala desa. Itu bahkan ada yang taruhan loh, Mas. Saya panggil Mas apa abang atau apa ini? Terserah. Atau daeng ihram ya. Puang. Jadi puang ini embrionya sudah mulai dari pemilihan tingkat paling bawah. Oh, gitu. Yang namanya pilkades, pemilihan kepala desa. Ini sudah menjadi momok demokrasi. Dan dari perspektif pertahanan negara, nanti bisa dibaca teman-teman psikolog sahabat sarjana psikologi bisa membaca pedoman strategis pertahanan nirmiliter. Itu yang ngeluarin diatur dalam Permenhan. Ya, di Permenhan itu mengatur tentang pedoman strategis pertahanan nirmiliter. Di mana di dalam pedoman strategis pertahanan nirmiliter tersebut dituangkan beberapa ancaman non militer. Salah satu di antara ancaman tersebut adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Dari sisi korupsinya, di beberapa artikel, di beberapa pemberitaan media, itu KPK sudah menyatakan bahwa salah satu penyebab korupsi adalah money politik. Ya, jadi mulai dari pemilihan ini ya? Iya, mulai dari pemilihan. Penyebab utama korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, yang dilakukan oleh anggota legislatif, itu adalah korupsi yang disebabkan oleh money politik. Maka sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019, ini kan kita kan harus mereview pemilu sebelumnya dong. Pelaksanaan pemilu 2024 ini kan sudah merupakan pemilu serentak nasional. Karena ada pilkada di tahun yang sama, di tahun 2024. Itu Dewan Ketahanan Nasional itu sudah menginisiasi terbitnya Perpres, peraturan presiden tentang gerakan nasional anti politisasi SARA dan tolak money politik. Maka ini sudah menjadi concern daripada negara untuk mengantisipasi adanya politik uang dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada sampai pilkades. Itu embrionya pilkades. Jadi kalau kita hubungkan atau cari benang merahnya dengan soal psikologi, ini kan lagi-lagi melibatkan perasaan orang, perasaan pemilih khususnya. Pemilih kan yang di usia di atas 17 tahun. Ini usia-usia lucu-lucunya kalau di psikolog. Anak-anak milenial, anak-anak yang masih mencari jati diri, dan seterusnya sampai dengan usia kita sampai dengan usia orang-orang tua kita yang masih
diberikan kesempatan untuk memilih lagi di periode pemilu dan pemilihan berikutnya. Nah, bagaimana mahasiswa psikologi, kalau saran saya ya, tahun ini concern deh ke penyelenggaraan pemilu ini. Fokus ke politik uang misalnya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah ancaman bagi pertahanan negara. Inilah ancaman non-militer. Nah, di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara disebutkan bahwa dalam menghadapi ancaman non-militer, menempatkan kementerian lembaga di luar bidang pertahanan, artinya di luar Kemhan, di luar TNI, itu sebagai unsur utama. Nah, dalam hal ini Bawaslu di dalam tesis saya yang sudah menjadi buku, saya sebutkan bahwa judulnya Bawaslu merupakan unsur kekuatan pertahanan nirmiliter menghadapi ancaman politik uang tadi, yang di beberapa artikel dan media massa yang sudah di-state oleh KPK bahwa salah satu penyebab korupsi itu adalah money politik. Banyak teori sudah yang menyebutkan itu. Kalau kita kenal juga istilahnya teori pork barrel, teori gentong babi. Itu lebih strategis lagi sebagai penyebab adanya money politik maupun korupsi, karena itu sudah di level kebijakan. Jadi kebijakan pemerintah yang mengarahkan programnya untuk memberikan privilege kepada pemilih sesuai dengan segmentasi pemilihnya, gitu loh. Jadi program pemerintah nih, misalnya salah satu kepala daerah incumbent membuat program, kemudian program ini diarahkan untuk konstituennya. Ini secara teori ini juga merupakan bagian dari vote buying. Ya, cuman di tesis saya sebutkan bahwa memang perlu adanya revisi terhadap ketentuan perundang-undangan, karena untuk menjeratnya susah, Pak. Karena ini udah di level kebijakan strategis. Seperti itu, Mas Puang Ikram. Dan itu ketika itu terjadi itu susah dibuktikan juga. Iya, karena kan pembuktiannya gini. Sekarang syarat untuk menindak pelanggaran politik uang itu adalah terpenuhinya syarat formil dan material. Apa syarat formilnya? Ada pelapor, dia adalah pemilih, warga negara maksudnya, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau cukup lebih untuk bisa memilih. Iya, itu sebagai pelapor. Lah, apakah pelapor ini biasanya kan dia yang menerima sesuatu atau dia melihat peserta pemilu menyerahkan sesuatu kepada pemilih yang diharapkan bisa memilih peserta pemilu ini. Nah, tapi dia oleh Bawaslu kan ditangani tuh pelanggarannya. Dia harus menjadi pelapor dong. Nggak mau. Satu itu. Yang kedua, harus cukup bukti, baik alat bukti maupun barang bukti. Lah, bagaimana pembuktiannya? Ini kan juga debatable. Misalnya nih, diberikan sembako, kantong sembako, di dalamnya ada uang 100.000 misalnya. Setelah barang bukti ini diambil oleh pelapor, kan dia pasti akan resisten dengan penerimanya. Loh, ngapain kamu ngambil? Oh, ini barang bukti saya. Nah, ini kesulitan akhirnya untuk pembuktian pelanggaran politik uang. Jadi politik uang ini kalau dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu maupun pilkada, politik uang ini merupakan pelanggaran pidana. Tapi Bawaslu tidak menangani sendiri. Pelanggaran pidana ini diproses melalui mekanisme Gakumdu, penegakan hukum terpadu, yang di dalamnya ada polisi dan jaksa. Bawaslu, polisi dan jaksa.
Kalau terpenuhi unsur pidananya diserahkan ke polisi. Untuk di BAP dan seterusnya, disidik. Iya. Kemudian diserahkan ke jaksa. Panjang lagi, jaksa baru diadili. Kalau semuanya unsur terpenuhi, syarat formil materialnya. Kalau tidak, nggak bisa diteruskan. Ada lagi satu kewenangan Bawaslu, pelanggaran administrasi terhadap money politik. Pelanggaran administrasi ini Bawaslu bisa membatalkan pencalonan salah satu kepala daerah. Tapi harus terjadi, syaratnya ini terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur artinya yang menyerahkan harus tim sukses. Tapi kan nggak mungkin tim sukses melakukan money politik, pasti orangnya tim sukses yang tidak ada dalam SK. Nah itu kesulitannya mendeteksi itu. Terstruktur artinya harus ada dalam tim sukses. Sistematis, dilakukan secara berjenjang, hierarki oleh tim sukses dan seterusnya ke bawah. Sulit lagi dibuktikan, masif, terjadi di hampir semua wilayah misalnya. Syaratnya ada di ketentuannya itu, kalau nggak salah 3/4 atau berapa. Kan ini kan sulit, padahal Bawaslu punya kewenangan untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah. Oleh karena itu, justru dengan tidak diubahnya ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang money politik khususnya ini dalam pemilu maupun pilkada, justru saya berharap ada kontribusi dari sahabat alumni psikologi. Gimana nih caranya nih supaya masyarakat, supaya rakyat pemilih ini tidak lagi menerima politik uang. Kan mohon maaf, saya kan juga banyak mendapat feeding tentang kesehatan jiwa kan. Psikolog ini kan kaitannya kan dengan kejiwaan kan. Lah istilahnya ambiguitas yang tadi sampaikan Puang sampaikan tadi, itu karena faktor apa gitu loh yang mempengaruhi psikologi mereka. Di satu sisi jijik, di satu sisi mau menerima. Nah itu loh. Ini kan harus dikaji, Puang. Makanya saya berharap deh sahabat-sahabat alumni psikologi ini tahun ini concern kekajian tentang itu, bikin riset kalau perlu. Saat ini kebanyakan juga teman-teman itu konsennya di kayak politik identitas kayak gitu. Hanya padahal itu bagian dari fenomena, sementara yang paling krusial yang istilahnya kayak tumor ini momok ya, kanker kalau menurut saya. Politik uang ini kanker bagi demokrasi. Karena dia semakin, istilahnya gini, kanker itu kan dia makanannya kan gula. Politik uang ini ibarat gulanya. Maka akan semakin kronis, Mas, kalau ini dibiarkan. Makin kronis. Dan masyarakat di bawah itu ketika menerima kedatangan misalnya calon itu ada ada di tempat-tempat tertentu, itu justru mempertanyakan ada nggak sesuatu. Iya, justru itu dia kan minta gula istilahnya kan. Ada nggak sesuatu? Kalau nggak ada, karena di pikirannya, secara psikologis di pikirannya, mau siapapun kek yang terpilih nggak peduli. Yang penting toh begitu aja, jalanan gitu aja, penghasilan saya gitu aja, nggak berubah nasib saya. Mereka pikirnya gitu. Jadi kayak apa ya? Nah di sini perlunya juga pendidikan politik bagi masyarakat luas seperti itu, yang banyak sekali para ahli di Indonesia khususnya itu menggalakkan bagaimana caranya itu pendidikan politik, edukasi politik bagi masyarakat supaya mereka tidak berpikir sesaat untuk saat itu. Kalau menurut saya gini sih, Puang. Jadi kalau kita bilang soal pendidikan politik itu sebenarnya kalau dalam teori politik itu adalah tugasnya partai politik. Iya kan.
Sementara saat ini partai politik adalah sebagai peserta pemilu. Kita nggak usah berharap dari struktur maupun infrastruktur politik. Yang perlu kita berdayakan, yang perlu kita ajak sekarang ini adalah masyarakat secara luas, semua stakeholder, semua pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya pemilu yang anti money politik. Siapa saja? Mari kita cari. Selain Bawaslu punya tugas itu, Bawaslu kan di Undang-Undang 7 tahun 2017 kan mempunyai tugas selain mengawasi tahapan pemilu, menangani pelanggaran pemilu dan sengketa proses, itu kan mencegah adanya politik uang. Nggak bisa Mas Bawaslu sendiri, Mas. Harus melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk Kesbangpol. Ya Kesbangpol. Siap. Iya. Makanya stakeholder ini semuanya. Jadi gini, di Undang-Undang Dasar diperintahkan bahwa bela negara itu merupakan hak loh ya, dan kewajiban ini kan harus dilaksanakan. Nah, Kementerian Pertahanan pada tahun 2018 sebelum pemilu 19 itu buat flyer dia, nanti bisa dilihat di buku saya. Siap. Dia buat flyer gerakan bela negara anti politik uang. Artinya ini kan Kementerian Pertahanan sedang mengajak seluruh rakyat. Maksud saya kayak gitu. Jadi pendidikan politik seperti itu maksudnya. Itu harus dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan atas terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Siap. Anti money politik. Supaya apa? Kader-kader terbaik bangsa itu, yang miskin-miskin itu, yang nggak punya uang untuk melakukan money politik, bisa ikut berkontestasi gitu loh. Itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk melakukan bela negara. Dan gerakan anti politik uang ini adalah gerakan bela negara. Nah, kita kan sebagai kader intelektual bela negara harus ikut terlibat dong. Makanya saya sarankan teman-teman yang memiliki basic akademis psikologi dan teman-teman yang memiliki concern. Jadi walaupun tidak S1-nya tentang politik, pemilu, psikologi, yang concern terhadap terselenggaranya pemilu yang baik, yang berintegritas, mari yuk sama-sama kita duduk ngopi-ngopi, ya kan, menyusun kajian strategis untuk mencegah. Kalau menindaknya sulit Mas hari ini, karena ketentuan undang-undangannya terlalu normatif, syarat formil, material, terstruktur, sistematis dan masif tadi yang saya sampaikan di awal. Agak sulit di. Bisa tapi sulit. Tapi lebih baik mencegah toh daripada menindak gitu. Berarti yang ditunggu ini adalah kesadaran seluruh pihak seluruh pihak untuk lebih concern terhadap penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Jujur, prinsipnya kan itu kan, pemilu itu kan jujur dan adil. Apakah money politik ini menjamin keadilan pemilu? Nggak adil dong. Masa yang punya duit aja yang bisa menjadi peserta pemilu? Gitu Mas. Tapi ya mohon maaf saja, itu kan sudah menjadi bukan lagi rahasia ya. Di mana-mana peserta pemilu itu seolah-olah berkewajiban memiliki. Justru itu, Puang. Justru itu. Jadi kalau menurut saya pada dasarnya semua peserta pemilu itu nggak mau kok, gitu loh. Tapi masyarakatnya ini loh masih ambigu. Di satu sisi jijik tadi loh, di satu sisi jijik, di satu sisi mau. Makanya cobalah dikaji lah, teman-teman psikologi. Saya sangat berharap sebagai bentuk upaya pencegahan Bawaslu,
Saya hanya cerita undang-undang ya. Saya hanya cerita perintah undang-undang ya. Ini kapasitas saya pribadi ya, bukan kapasitas saya sebagai Bawaslu. Saya hanya bagian dari Bawaslu karena bukan kewenangan saya sebenarnya, tapi kan karena saya sebagai alumni Unhan yang sudah menerbitkan buku tentang penanganan pelanggaran money politik Semalang Raya, waktu itu lokus penelitian saya, dan saya sudah punya buku yang berjudul Bawaslu sebagai unsur kekuatan pertahanan militer. Saya sah secara akademis untuk menyampaikan ini ke publik, termasuk ke sahabat alumni psikologi. Terus berikutnya saya juga merekomendasikan Bawaslu melakukan kerja-kerja intelijen untuk memenuhi tadi syarat materialnya tadi itu. Pemenuhan syarat material untuk politik uang yang katanya orang kan politik uang ini kan baunya ada, wujudnya nggak ada. Itu harus dengan pendekatan intelijen. Ya monggo nanti mudah-mudahan viewernya ada yang podcast ini ada yang ngeling, ya inilah istilahnya evidence based theory. Kita harus mengimplementasikan teori yang kita dapat, teori psikologi, teori pertahanan, teori sosiologi, teori pemerintahan, ilmu pemerintahan, ilmu pertahanan, ilmu psikologi, gitu loh. Ilmu apalagi yang menjurus ke sini nih. Ya overall lah. Hukum lah pasti. Ya pasti, kalau itu pasti Pak. Kalau itu kan pasti kan. Maksudnya yang dianggap nggak terkait gitu. Ternyata itu harus psikologi terkait, sosiologi sangat terkait, pertahanan negara ternyata terkait. Ini kan semua ilmu kita ini kan evidence sebenarnya. Base-nya apa? Teori dong. Gitu loh. Kita kan kader intelektual bela negara. Siap. Hah? Iya toh. Alumni Unhan itu kader intelektual bela negara loh. Yang harus mengajak semua stakeholder semua akan sadar pentingnya berperan dalam pertahanan negara. Dalam aspek dari ancaman non militer. Dan inilah fungsi kita sebenarnya. Yes. Sepakat. Oke, baik pemirsa, mungkin sudah terlalu lama, sudah terlalu panjang ya, sudah banyak ngoceh kita. Oke. Aman negara, tenang bos. State-nya terakhir, mau diapakan republik ini? Ya mari kita berbuat yang terbaik lah. Do the best istilahnya. Do the best for the country. Oke. Jadilah versi terbaik diri kita masing-masing untuk mengerjakan yang terbaik untuk negeri ini. Oke. Saya kira itu ya. Baik, sahabat Sarjana Psikologi, silakan like video ini, subscribe jika belum ya, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Dan suatu saat nanti kita akan ngobrol lagi di aspek lain. Ya. Oke. Jika ada sesuatu yang ingin mau disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Salam bela negara.